mulai ke pelajaran. Terus bikin doa. Hari ini semua satu orang yang tidak disuruh. Siapa? Intan. Kenapa dia tidak masuk? Izin. Adik-adik sekalian, ada yang tahu tentang tumbuhan? Tahu. Tumbuhan itu apa? Makhluk hidup. Yang bermakna. Ya, tumbuhan itu adalah makhluk hidup. Sama seperti manusia dan hewan, tumbuhan itu adalah makhluk hidup. Cuma hanya secara morfologinya tumbuhan berbeda seperti manusia dan hewan. Nah, kalian pernah tidak lihat tangan dan kakinya tumbuhan? Tidak. Pernah lihat mulutnya tumbuhan? Tidak. Nah, kalian pernah berpikir tidak? Seperti apa sih tumbuhan itu dapat bertahan hidup padahal dia tidak mempunyai tangan, dia tidak mempunyai kaki, dan dia tidak mempunyai mulut? Ya, kan fotosintesis. Jadi, terima kasih Bu. Kalau tumbuhan Bu, kan tumbuhan itu menyerap unsur hara dari dalam tanah dan disalurkan ke seluruh tubuh untuk melakukan fotosintesis. Oke, fotosintesis. Karena tumbuhan itu bisa membuat makanan sendiri. Ya, fotosintesis. Jadi, hari ini kita akan belajar tentang fotosintesis. Nah, pertanyaannya, apa sih itu fotosintesis? Proses pembuatan makanan dengan membutuhkan cahaya. Oke, proses pembuatan makanan Yang melibatkan cahaya. ada tumbuhan yang memerlukan cahaya. Ini. Nah, kita tahu nih tumbuhan membuat makanannya dengan yaitu proses fotosintesis. Nah, proses fotosintesis itu seperti apa? Proses fotosintesis ini seperti apa? Proses pembuatan makanan pada tumbuhan itu kan dinamakan fotosintesis. Nah, cara tumbuhan berfotosintesis ini seperti apa? Bagaimana dan seperti apa? Nah, jadi itulah yang akan kita pelajari nanti. Sebelum kita mengetahui bagaimana proses fotosintesis, pastinya kita harus mengetahui apa-apa saja komponen fotosintesis. Dan bagaimana proses fotosintesis. Yang pertama akan kita pelajari adalah tentang komponen fotosintesis. Adik-adik silakan lihat ke depan, di samping kanan ini. Kalian lihat ini? Lihat dulu. Ini adalah media pembelajaran. Mana media pembelajaran ini akan membantu kita dalam proses pembelajaran. Jadi ini adalah media pembelajaran tentang pembelajaran fotosintesis. Nah, kalian lihat di sini ada apa? Nah, jadi adik-adik, di sini komponen fotosintesis adalah
Yang pertama, pohon. Kenapa ada pohon? Karena akan melakukan fotosintesis. Ya, Pohon yang akan melakukan fotosintesis. ya, benar sekali. Jadi, komponen utama adanya proses fotosintesis pastinya ada pohon atau tumbuhan itu sendiri. Karena tumbuhan itu sendiri nantinya akan berfotosintesis. Nah, di dalam tumbuhan atau pohon akan ada daun. Nah, daun ini dia mengandung zat hijau atau yang namanya klorofil. Nah, klorofil ini nanti yang akan membantu juga dalam proses fotosintesis. Untuk masing-masing kelompok tadi, Ibu minta menyampaikan kesimpulannya. Ibu kasih waktu 5 menit. Oke, kami dari kelompok 1, kesimpulan dari kelompok kami yaitu proses fotosintesis adalah proses pembuatan makanan pada tumbuhan, di mana prosesnya itu komponen yang ada dalam fotosintesis itu yang pertama pohon yang memiliki daun, terus matahari, CO2 dan air. Nah, prosesnya itu di mana fotosintesis, di mana pohon itu melakukan fotosintesis dengan bantuan matahari. Yang pohon itu menyerap air, menyerap unsur hara dari dalam tanah, terus dibantu oleh matahari dan dengan CO2 yang menghasilkan oksigen dan glukosa. Nah, glukosa itu dimana akan diserapkan oleh tumbuhan ke seluruh tubuhnya. Terus oksigennya dimanfaatkan makhluk lainnya untuk seperti kita manusia untuk bernapas. Demikian kesimpulan dari kelompok kami. Terima kasih. Ada yang ingin ditanyakan dari penjelasan oleh kelompok Adriana? Ada yang ingin ditanyakan? Sudah jelas? Ya, sudah tahu. Oke, silakan proses fotosintesis itu dilakukan pada daun. Bu, bisa tanya ke Bu? Ya, silakan. Kan proses fotosintesis yang terjadi pada daun. Nah, pada umumnya kan daun itu yang melakukan fotosintesis kan berwarna hijau. Bagaimana dengan warna yang lain, Bu? Kalau ada yang warna kuning kan, itu bagaimana? Nah, daun ada yang berwarna kuning, Ya. ada yang berwarna merah, ada yang berwarna ungu misalkan, apalagi pada daun-daun yang muda. Nah, meskipun daun berwarnanya bermacam-macam, tapi di dalam daun tetap terdapat zat hijau, zat klorofil tersebut. Jadi dia tetap ada zat itu meskipun yang dominan warnanya adalah warna lain. Karena pada daun itu terdapat bermacam-macam zat warna, ada yang zat warna hijau, ada yang zat warna orange seperti Itu wortel. warna kan ada seperti warna orange itu. Iya. Apa yang mempengaruhi? Itu karena di dalam sebuah daun terdapat zat itu. Iya, di dalam daun terdapat zat-zat daun. Ada zat hijau, klorofil. Nah, di dalam jangan lupa, di dalam daun itu terdapat plastida. Di mana plastida itulah mengandung zat-zat warna dari daun. Nah, jika ada daun yang berwarna merah, orange, berarti misalnya zat kerotinnya lebih dominan. Tetapi di dalam daun tersebut tetap ada zat hijaunya, zat klorofilnya, sehingga bisa melakukan fotosintesis. Energi cahaya menghasilkan glukosa dan oksigen.
oksigen, glukosa ini akan diedarkan ke seluruh tubuh tumbuhan melalui berkas pengangkut yang namanya dan oksigen akan diedarkan ke lingkungan. Ini perwakilan kesehatannya. Tadi sudah dijelaskan bahwa fotosintesis itu menghasilkan oksigen. Nah, di sini kita ini sudah tahu bersama bahwa ini tumbuhan itu adalah paru-paru bumi dan menghasilkan oksigen. Jadi kadar CO2 itu berkurang karena adanya oksigen. Terima kasih. Kita akan menyebutkan materi pada kita dan kita tentang fotosintesis. Maka fotosintesis itu merupakan pembuatan makanan pada tumbuhan yang melibatkan beberapa komponen, yaitu seperti fosfor, protein, Terima kasih kepada Mari kita menyebutkan materi pada hari ini. Oh ya, Ibu mau kasih tahu. Tugasnya kalian bikin textbook dan dikumpulkan di depan. Materi tentang apa? Ya, ini poin sampaikan. Jelaskan reaksi terang dan reaksi gelap pada proses fotosintesis. Gabung. Baiklah, itu saja tugasnya. Oke. Dan itu saja sampai di sini proses pembelajaran kita. Terima kasih. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat bagi pembelajaran kita. Karena doa. Terima kasih Ibu ucapkan untuk keras. Oh iya, sebelum berdoa, ini kalau pakai Sini,